Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Tribuners yang menyaksikan tayangan ini. Kembali lagi di Tribun Motesa-Tesa, program talkshow dari tribunpalu.com yang kali ini agak berbeda, dan saya ketemu lagi nih dengan teman yang mungkin Tribuners sudah tahu di Tribun Motesa-Tesa sebelumnya. Halo bro. Oke, halo. Bagaimana? Sehat? Masih sehat? Alhamdulillah, Iya. sehat-sehat. Oke, bro. tetap jalankan protokol kesehatan. Jadi BTW kita mau kemana ini bro? Oke, kali ini kita ada janji dengan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Ya. KONI yang baru saja terpilih tahun 2021 ini, tepatnya tanggal 26 Juni 2021. Nah, nanti kita bahas-bahas soal PON nih bro, yang udah dekat di Papua tahun 2021. Oke, stay tune, tetap ikut kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Ketua KONI Sulteng tahun 2021-2025. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menerima kami dari tribunpalu.com. Iya, betul. Nah, nanti kita akan talkshow-nya di mobil ya Pak, dan Oh iya. kita bahas-bahas soal PON nih. Iya, santai aja. Oke, Siap. Tribuners, langsung saja kita lanjut nanti talkshow-nya di mobil. Nah, Tribuners, kita sudah bersama Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia, Sulteng ya Pak. Iya, benar. Ketua KONI periode 2001-2025 Betul. yang baru terpilih tanggal 26 Juni 2021 kemarin ya Pak. Betul. Bapak Nizar Rahmatu. Iya. Oke. Baik Pak, sebelum kita mulai talk show-nya kita ini di Tribun Motesa-Tesa, Iya. biasanya kami ada semacam pertanyaan ritual nih Pak. Betul. Harapannya bisa lebih dekat dan kenal sosok dari bintang tamu kami, yaitu mungkin Iya. Bapak bisa ceritakan sedikit nih pengalaman menarik, pengalaman unik selama di KONI Sulteng Pak. Silakan. Iya, yang pertama kita ini menabrak tradisi yang selama ini pemilihan ketua KONI itu bukan tidak demokratis, tetapi ya sudah ada orangnya begitu kan, sudah ada yang diarahkan. Tetapi kali ini benar-benar sangat demokratis. Ya. Pertama kali dia voting, dan kedua saudara-saudara saya juga berkomitmen untuk mau membangun olahraga sama dengan saya. Nah, lantas ini diserahkan ke floor pada saat Busprov kemarin. Alhamdulillah, takdir Allah, kami dipercayakan mendapat amanah untuk memimpin KONI lebih baik. Ini sesuatu yang sangat berat bagi kami, tetapi ini adalah sebuah amanah yang harus kami jalankan. Masuk pertama kantor, tentu yang pertama yang kita lakukan adalah penataan organisasi. Oke. Tetapi ini sudah tidak bicara lagi waktu minggu per minggu atau bulan per bulan. Ini day to day, karena di depan mata ini ada tugas berat yang harus kita lakukan, yaitu untuk persiapan PON Papua 20, PON ke-20 di Papua di bulan Oktober, tanggal 2 Oktober. Jadi ya tentu sudah day to day. Jadi menjadi pemimpin itu kan komunikasi, kemudian membagi kewenangan. Nah, ini sudah sementara kami tata, alhamdulillah sudah berjalan. Yang mana ada tim kreatif, ada tim teknis di Binpres, kemudian ada tim untuk melakukan penataan organisasi, pelayanan dan seterusnya. Memang kami ini mau merubah wajah KONI menjadi KONI baru. Ya, KONI baru Sulawesi Tengah. Harapan Bapak Gubernur Haji Rusti Mastura tentu coba buat sejarah. Buat sejarah terhadap dunia olahraga di Sulawesi Tengah selama ini sangat terburuk. Di peringkat PON itu
itu selalu ada di papan bawah. Hari ini kami akan mempersiapkan itu. Insya Allah kita bisa membuat sejarah baru, baik itu secara kelembagaan, kemudian berdampak kepada pembinaan untuk mencapai prestasi. Oke, siap, baik. Ya. Kita nanti akan bahas lebih dalam ya Pak soal PON yang akan nantinya dimulai Oktober ya Pak, bulan Betul, Oktober. Oke. betul. Tapi sebelumnya apa saja nih program kerja KONI di tahun 2021 ini Pak? Yang pertama ini adalah tentu selain konsolidasi organisasi, yang kita lakukan ini adalah bagaimana persiapan kita mau menuju PON. Oke. Menuju PON ini tentu ada tahapannya, yaitu pelatdah, puslatdah terpusat. Kan kemarin ini sebenarnya ada 3 harapan kami yang harus kita wujudkan, yaitu sistem pelatdah ini yang kita mau rubah, tidak lagi terpusat, tetapi ada yang mandiri jika itu dibutuhkan, ada yang bahkan try out, ada yang terpusat. Tapi karena kondisi situasi COVID-19 yang belum menentu ini, kami mengambil kebijakan untuk melarang seluruh cabur yang lolos PON utamanya untuk berangkat keluar. Nah, ini bagian tanggung jawab kami, jangan nanti di luar sana kita nggak minta-minta dia terpapar, nanti mempengaruhi dia tidak bisa ikut PON. Nah, untuk itu kami konsentrasi dulu untuk pelatdah terpusat, lantas nanti kami akan mapping berapa cabur yang berhubungan dengan cuaca, itu yang akan kita berangkatkan duluan di bulan September. Oke. Jadi fokusnya benar-benar di KONI ya Pak, di tahun 2021 ini, di PON maksud saya ya. Iya. Nah, untuk persiapan dari PON itu sendiri, bagaimana KONI menyambut Pekan Olahraga Daerah Pak? POR itu jadwal semestinya dia di April 2022, tetapi dengar kabar Kabupaten Buol ya, yang sebagaimana kemarin setelah Parigi itu ditetapkan Kabupaten Buol POR 2022 di bulan Oktober, pas kalau nggak salah itu hari ulang tahun kabupaten setempat. Tentu itu bagian dari agenda 2 tahunan yang KONI laksanakan. Kita konsentrasi dulu di PON ini, bicara mengenai pendanaan. Tentu ya selain APBD, Bapak Gubernur Haji Rusdi Mastura sangat merespon dan sangat membantu terhadap operasional pendanaan ini, tetapi kami juga tetap mencari sponsorship KONI. Kami mau menawarkan kepada swasta untuk menjadi sponsorship di kontingen Sulawesi Tengah. Ada beberapa space yang kami tawarkan, baik itu space itu di atribut, merchandise maupun gor-gor yang ada KONI miliki. Gitu. Baik. Nah, terkait dengan pembinaan atlet nih Pak di Sulteng, bagaimana KONI membina atlet di Sulteng ini ke depannya, terutama nantinya ini di periode 2021 sampai 2025 ini Pak? Ya, pasca PON ini ada harapan kami, dan ini alhamdulillah Bapak Haji Rusdi Mastura sebagai gubernur sudah mendukung. Kita akan mau buat lanjutan sejarah baru, kita menuju Sulteng Emas. Sulteng Emas di PON Aceh Medan ke-21. PON berikutnya Pak? PON berikutnya tentu pembinaannya itu kita akan mapping beberapa cabur yang unggulan, yang punya potensi di daerah. Itu akan kami TC lebih awal. Kami akan tangani langsung KONI. Mungkin ini nanti sesuai dengan berapa yang kami dapatkan sponsorship atau Bapak angkat. Itu berdasarkan kemampuan anggaran. Tentu juga tidak lupa yang paling penting adalah dukungan yang luar biasa dari Bapak Gubernur. Itu yang kami beri apresiasi terhadap eksistensi dunia olahraga di Sulawesi Tengah. Itu polanya adalah kami TC-nya lebih awal. Jadi kami TC lebih awal, mungkin dari 10 cabur itu, setiap cabur dari ranking 1 sampai ranking 5, itu kami TC-kan lebih awal dalam rangka sukses menuju PON 2024 di Aceh Medan. Sasaran antaranya adalah Porprov, ada Kejurnas, dan lain-lain. Itu yang bahan kami untuk evaluasi, baik termasuk juga uji tanding di luar, tryout, dan seterusnya. Berarti ini PON 2021 di Aceh nanti akan menjadi target
jangka panjangnya ya Pak. Oke. Iya, Nah, betul. bagaimana kemudian kendala dari KONI dalam mencetak atlet maupun pembibitannya sendiri Pak di Sulteng? Kita ini punya Smanor. Oke. Insya Allah punya Smanor, dari situ pembibitannya. Dari Smanor itu kemudian itu diwadahi yang namanya Bapopsi. Oke. Nah, sehingga harapan saya ke depan ini, saya meminta kepada Bapomi ataupun Pengprov Cabor untuk mendata, ada database itu atlet-atlet yang berprestasi yang dari sekolah tingkat dasar maupun sekolah menengah atas. Oke. Nah, itu jangan lagi tidak ada database-nya, harus ada database. Nah, Pengprov yang bertanggung jawab terhadap itu, Bapor itu adalah Bapopsi. Oke. Nah, kita harus punya database bahwa ini. Nah, itu yang kami akan tangkap melalui Pengprov yang ada di sini ataupun Bapomi kalau dia kuliah. Nah, dari situ tentu akan kita ini, karena begini, ada beberapa masalah kalau menurut saya itu masalah. Ini ada apa? Banyak sulteng-sulteng yang atlet-atlet yang berprestasi sebelum event-event nasional yang notabene membawa daerah itu sudah diambil oleh daerah lain. Nah, saya lagi identifikasi ada apa masalahnya begitu, gitu Pak. Tadi sudah disinggung ya soal atlet Sulteng yang sebenarnya memiliki potensi, tetapi kemudian pindah domisili ke daerah lain. Nah, bagaimana KONI menyelesaikan persoalan itu? Mengingat memang Sulteng ini kalau kita lihat sebenarnya banjir dengan atlet-atlet yang memiliki potensi. Yang ya benar sekali apa yang disampaikan itu. Tentu kami punya kiat-kiat. Yang pertama itu adalah bagaimana kita betul-betul mengorganisir atlet yang berpotensi tersebut untuk diberikan reward atau diberikan pekerjaan. Mau dia di mana? Yuk misalnya prestasi di bela diri. Kau mau apa? Mau jadi angkatan laut, mau jadi angkatan darat, mau jadi Polri, atau mau jadi honorer, atau mau kerja di BUMD atau BUMN. Insya Allah saya sebagai ketua KONI akan memfasilitasi semua itu, bertanggung jawab terhadap itu. Kemudian yang kedua juga kita harus perhatikan rewardnya, bulanannya. Itulah yang saya sampaikan tadi, kita tes lebih awal supaya daerah-daerah lain tidak semena-mena bisa mengambil. Karena Pemprov juga kalau kita percayakan kepada Pemprov sepenuhnya, dia tidak bisa buat apa-apa. Kalau ada tawaran-tawaran dari daerah lain yang menarik kan banyak, kayak misalnya panjat tebing, itu taekwondo, kemudian dayung, atletik, dan seterusnya, Mas. Jadi langkah kita itu, saya dari awal PON ini saya mau merubah gaya-gaya lama ini. Jadi jangan hanya dijadikan event-event ini hanya dijadikan proyek oleh penyelenggara ataupun KONI setempat begitu. Saya mau merubah itu. Justru kalau bisa kita tambahkan. Yang pertama tugas saya adalah mencarikan sponsor, menjadikan sponsor tetap, baik itu sponsor jangka pendek maupun jangka panjang sebagai bapak angkat. Fashionnya harus kita benahin. Ini faktor non teknis, tapi pengaruhnya terhadap atlet luar biasa. Karena pertama kali saja atlet mau ikut upacara, kalau fashion dia itu abal-abal, kelas, ya minta maaf, kelas pasaran, tentu dia malu dong kepada daerah lain pada satu upacara, mulai dari sepatunya, jaketnya. Di saya tidak ada lagi yang begitu. Saya mau kepercayaan diri juga, untuk membangun kepercayaan diri dia. Di saya harus ada yang branded. Saya mau apapun konsekuensi dari itu, entah tentu ada dukungan APBD dari Bapak Haji Rusdi Mastura, dan ini penegasan dari Bapak Gubernur. Bangkitkan kepercayaan diri atlet-atlet kita, dari utamanya diawali dari faktor-faktor yang non teknis. Kayak tadi brandednya, semua pakaiannya, fashionnya harus branded, biar dia datang ke daerah bertanding itu kepercayaan diri dia mulai terbangun. Yang kedua, uang saku dia. Uang saku dia jangan dijadikan proyek, jangan dicicil-cicil. Kalau misalnya dari saya, insya Allah akan menaikkan itu. Menaikkan itu untuk, ini faktor-faktor yang non teknis. Terkait dengan kesejahteraan atlet sendiri nih Pak, soalnya kan sudah menjadi semacam bukan rahasia lagi bahwa
banyak anak muda yang kalau mau jadi atlet sebenarnya ada kemauan mau jadi atlet, tetapi kemudian mereka berpikir bagaimana tentang masa depan mereka. Iya. Tadi sempat disinggung soal reward dan uang saku. Nah, apakah yang seperti itu hanya ketika ada event seperti PON, dan bagaimana KONI menjaga kesejahteraan atletnya dan juga pelatihnya? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa setelah PON nanti ini kami akan data yang mana unggulan, kemudian juga kita siapkan sistemnya ini untuk yang namanya menuju Sulteng Emas di 2024. Ya, kita siapkan, tentu yang kita sudah menjadikan unggulan untuk dijadikan prioritas, itu yang kami akan fasilitasi, baik itu kesejahteraannya, masa depannya, kita akan carikan jalan. Dia juga harus dia latihan, harus dia tetap latihan, karena ada yang namanya sistem degradasi. Kalau prestasi dia dalam proses kami selama kami tangani itu menurun, tentu ada dari luar atau yang dari ranking bawah itu yang akan menggantikan posisi dia. Tentu itulah harapan kita ke depannya. Kalau untuk pelatih sendiri Pak, apakah sama polanya? Pelatih juga seperti demikian. Iya. Tentu masa sih kita berikan reward atlet sementara pelatihnya tidak. Itu tetap kita akan berikan reward terhadap pelatih-pelatih, dan juga saya sudah sampaikan kepada Sekom untuk segera kuasai tentang manajemen keolahragaan. Karena begini, dalam manajemen itu kita juga menciptakan pelatih-pelatih, menciptakan wasit-wasit yang asal daerah ini, gitu. Itu yang harus kita siapkan. Nah, tadi kita sudah membahas soal atlet dan juga sedikit tentang pelatih. Nah, bagaimana kemudian Sulteng soal wasit Pak, dan juga pelatih? Apakah sudah ada sertifikasinya di Sulteng? Itu yang kalau wasit ada beberapa kegiatan. Memang periode kemarin ini kita juga memaklumi karena kami lanjutkan ini, KONI kemarin kita kan mendapat musibah gempa. Kemudian dilanjutkan dengan musibah wabah COVID ini. Tetapi ini apapun alasannya di olahraga kita harus terus berinovasi dengan mengeksekusi gagasan-gagasan baru ini. Salah satunya adalah yaitu tadi seluruh Pengprov kita harapkan ada pelatihan khusus untuk dalam rangka sertifikasi pelatih, baik itu bertaraf daerah maupun bertaraf nasional bahkan internasional. Kami sudah punya banyak pelatih, bahkan bertaraf internasional, seperti contoh Ko Wijaya Chandra, Ko Awi yang kita biasa panggil Ko Awi, ketua Binaraga. Beliau itu sudah wasit dunia dalam persatuan olahraga binaraga sedunia. Gitu. Banyak kita punya kader-kader. Tinggal diorganisir saja. Terkait dengan cabur sendiri Pak, apakah masih ada cabur yang belum dimiliki Sulteng saat ini yang mungkin nanti akan dikompetisikan di PON tetapi Sulteng belum bisa? Bahkan kita yang rugi nih Mas. Kita ini lolos PON itu 22 cabur. Tuan rumah itu hanya mempertandingkan dari 22 itu 18 cabur. Kita ada rugi 4 cabur yang notabene punya potensi untuk meraup medali. Ya, itulah, padahal Sulteng ini sangat miskin medali selama ini. Hari ini insya Allah kami yakin dan tetap optimis akan mendulang medali, bahkan akan insya Allah tercipta sejarah baru terhadap Sulawesi Tengah di dunia olahraga. Itu harapan Bapak Gubernur juga terhadap kami. Gitu. Kalau boleh tahu cabur-cabur yang tidak dikompetisikan yang 4 tadi itu apa saja Pak? Di antaranya yang kita lolos itu adalah tenis meja, terus ini pentak itu yang kelereng kelereng besi, kemudian ada gateball. Gateball kita juga punya atlet tim yang sangat berprestasi di tingkat nasional. Nah, untuk cabur yang mungkin nanti paling memiliki, tentunya kita berharap semuanya akan memberikan hasil yang maksimal di PON nanti. Tetapi mungkin bisa dilihat kalau cabur yang memiliki potensi atau unggulan untuk mendulang emas sendiri, cabur apa saja? Kita ada 6. Ada 6 ini yang kami sudah mapping dan ini kami push, benar-benar push. Yang pertama itu adalah Binaraga. Ya, Binaraga ini Jeffrey Wonggu ini dia sudah
beberapa kali ikut kompetisi dan sering juara. Binaraga, kemudian dayung, kemudian itu taekwondo, kemudian itu karate, silat, kemudian sama sepak takraw. Sepak takraw. Bukan berarti yang saya katakan yang lain tidak punya peluang, tetapi semua punya peluang. Apalagi faktor-faktor non teknis kami sudah pikirkan sekarang. Ternyata di sini kebangkitan awal, atlet kita malu-malu, mental dia tampil di depan itu malu. Ternyata dari sini awalnya, dari fashion dia. Dia malu tampil di upacara saja dia malu ini dengan kondisi kurang percaya diri. Nah, ini faktor-faktor non teknis sepatu dia yang pasaran punya, yang tentu mungkin KW5 atau apa ya, itu yang sekarang di kepemimpinan saya di KONI Provinsi Sulawesi Tengah tidak ada lagi yang itu. Semua betul-betul sesuai dengan apa yang kemampuan kita, dan itu kita maksimalkan. Tidak ada, semua terbuka. Oke, jadi memulai hal yang mungkin terlihat sederhana tetapi cukup krusial dalam berkompetisi, sangat pengaruh. mental dan kepercayaan diri. Misalnya uang saku, kalau uang sakunya terbatas, ya minta maaf, atlet ini kan makanannya harus terjamin, harus benar-benar bergizi. Kalau dia ke daerah event, kayak misalnya event ke depan PON di Papua, atlet kita makan di kaki lima hanya karena membatasi, mengirit dengan uang sakunya sangat terbatas. Lantas ada daerah lain makan di restoran atau rumah makan Padang. Kan itu salah satu contoh membuat nyali dia pada saat nanti bertanding itu akan jatuh dia. Nah, itu tentu teknis kita udah mencapai bahkan sampai ada yang 90%. Faktor-faktor non teknis ini yang betul-betul kita berpikir keras. Yang utamanya ini adalah bagaimana kita mau menggiring, kita mau menggugah nurani pihak-pihak luar untuk ayo kita bergandengan tangan. Kami tidak, KONI ini tidak meminta-minta, tetapi KONI profesional, you mau sponsori, merek you ada di atribut kita, ada di GOR kita, ada di merchandise kita. Gitu. Baik. Jadi kalau mendengar tadi apa yang Bapak sampaikan, persiapannya menuju PON ini sudah cukup matang ya Pak? Cukup matang, cukup matang. Insya Allah cita-cita kami juga mau buat sejarah. Pertama kali puslatdanya ini di hotel. Nah, selama ini kan minta maaf juga ya. Nah, ini semua yang membuat kondisi-kondisi bagaimana dia mau konsentrasi latihan, kalau tidurnya itu tidak nyaman, berdebu, ada kecoa dan seterusnya. Ini kan istirahatnya pasti terganggu, tapi saya maksimal untuk mencari yang tempat terbaik, tempat yang nyaman sehingga dia istirahat dengan baik dan dia latihan bisa maksimal. Gitu. Baik. Mungkin kalau bisa diceritakan sedikit keadaan atlet kita nih Pak di PON, sisi uniknya mungkin siapa sih atlet kita yang paling muda? Tadi saya juga sempat dengar cerita ada atlet kita yang 16 tahun ya Pak umurnya. Itu umur 16 tahun, masih sekolah. Justru lucu ini, unik. Dia orang Sigi, tapi ini dia ikut lomba renang terbuka. Itu di laut. Sigi tidak punya laut, tapi itu artinya dari Sigi. Itu fenomenal. Anak muda, cewek, perempuan, umur 16 tahun. Dan dia lolos di nomor 3.000 meter. Ya, berarti sekitar 3.000 dia berenang di tempat renang terbuka, yaitu di laut. Nah, itu lucu gitu. Jadi, kan. Sisi uniknya itu ya, selain kalau nggak salah atlet termuda Sulteng ya Pak? Termuda Sulteng, umur 16 tahun. Juga diceritakan tadi bahwa walaupun berasal dari kabupaten yang tidak memiliki laut, tapi justru bisa mewakili Sulteng di bidang olahraga yang ada lautnya. Ada juga yang termuda. Jadi ada 3 murid Valentino Rossi di Indonesia ini. Ada 3 murid Valentino, murid langsung Valentino Rossi. Itu salah satunya di sini, putra daerah Sulteng. Dia lolos PON, ikut di kelas paling atas, di kelas bebas, namanya Anggi. Itu muda juga, umur 21 tahun. Itu insya Allah dia akan bertanding di Papua, di Merauke, karena IMI ini meloloskan 3 atletnya. Nah, salah satunya itu, murid langsung dari Valentino Rossi, yang hanya ada 3 di Indonesia. Salah satunya dari Sulteng. Anak Kaili dari Palu. Putra asli daerah sini. Yang sudah jadi muridnya Valentino Rossi. Siap. Nah,
cabur yang mungkin menjadi salah satu cabur yang ini menjadi isu paling hangat, bukan hanya di Sulteng sih, seluruh dunia. Cabur ini yang paling diperhatikan yaitu sepak bola nih Pak. Nah, seperti yang kita tahu mungkin masyarakat Sulteng menganggap sepak bola di Sulteng ini sendiri seolah mati suri Pak. Seolah tidak ada adat, tetapi tidak begitu terlihat. Padahal yang seperti kita ketahui, Sulteng ini memiliki banyak sekali atlet sepak bola yang berpotensi. Bahkan seorang Witan Sulaiman contohnya sudah bisa berkarir di Serbia kalau nggak salah. Bagaimana mungkin tanggapan Bapak soal nantinya PONI ini dalam sepak bola cabur? Iya, ini sepak bola ini memang butuh penanganan khusus. Yang pertama, gubernur kita ini, Bapak Haji Rusti Mastura ini adalah mantan pemain sepak bola di Jakarta sana, pemain yang profesional. Yang kedua, wali kota kita ini hobinya bola, Bapak Hadianto Rashid. Artinya lucu, sementara Palu ini, Sulawesi Tengah ini pernah jaya di olahraga tersebut. Nah, hari ini tentu masalahnya adalah yang pertama pengorganisasian, mengorganisir penataan organisasi. Kita kan ada dua ini klub besar ini, ada beberapa, tapi di Kota Palu ini ada Persipal, ada Palu Putra, ada juga Persbul, ada juga Persitimo Parigi dan lain-lain. Tetapi ini yang betul-betul kita nanti akan bergandengan tangan dengan PSSI, Asprop PSSI Sulawesi Tengah, yang mana di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Palu, Bapak Haji Hadianto Rashid. Itu akan bersama-sama bergandengan tangan, akan mencari sponsorship. Tapi menurut Bapak Gubernur kemarin, saya belum kasih bocoran ya, ada salah satu perusahaan yang berinvestasi di wilayah Sulawesi Tengah ini akan mau membangunkan stadion, bahkan mau buat akademi sepak bola di Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kota Palu. Nah, ini tidak bisa, ini olahraga rakyat. Harus kita apapun yang memang berkonsekuensi terhadap pendanaan yang besar. Tetapi itu bukan alasan dalam rangka untuk supaya mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga. Yaitu kita harus cari sponsornya, melibatkan semua pihak untuk ayo kita besarkan olahraga sepak bola di Sulawesi Tengah, karena ini kita pernah jaya di tahun-tahun 70-an bahkan 80-an kita pernah jaya. Kebetulan Bapak Haji Rusti Mastura juga berpesan kepada kami seperti demikian, bahwa saya titip bola kaki. Nah, beliau ini kan mantan pemain sepak bola yang handal. Nah, sekarang Asprop PSSI itu ketua umumnya, ketua hariannya karena Pak Prof almarhum, Pak Prof sudah meninggal dunia, tentu itu dilanjutkan oleh ketua harian Aspropnya Pak Wali Kota Haji Hadianto Rashid, yang notabene itu suka sepak bola, bahkan hampir setiap sore kalau nggak salah saya monitor itu beliau bermain bola. Nah, tentu ya kan lucu kalau bola itu tidak berkembang. Saya pikir hari ini, tahun ini tidak ada alasan apapun, kita bersama-sama bergandengan. Saya mengajak kepada semua pihak, ayo kita besarkan sepak bola. Dan kita sambut baik, kita berikan apresiasi terhadap perusahaan atau investor yang sudah berniat menyampaikan kepada Bapak Gubernur kita akan membangun stadion, akademi sepak bola, bahkan akan membackup klub sepak bola di Palu menjadi masuk di liga utama Indonesia. Siap. Ya. Turun di sini ya. Sini, masuk kantornya sini. Ini kantor ini ruangan kita, ini ruang produksi, itu ruang rapat, ini staf, itu
Ini ruang bendung. Ini ruang bendung. Ya. Ini Anggi nih. Ini Anggi yang murid Valentino Rossi, yang 3 di Indonesia. Nah, ya, ini ruangan saya nih. Jadi ini Sekum. Nah, inilah ruang kerja ini, masih belum terlalu rapi. Jadi tapi tetap semangat untuk membawa olahraga Sulteng. Inilah kita pantau dari aktivitas kegiatan. Nah, Tribuners, saat ini kita sudah ada di Taman Kota Palu dan kita sudah bersama dengan personil dari KONI Sulteng sendiri. Mungkin bisa dikenalkan satu. Ya, ini Sekum. Sekum yang saya percayakan menata penataan organisasi, baik internal KONI maupun seluruh cabur. Beliau bertanggung jawab ini Pak Edison. Kalau Sekum saya Husin Alwi, Sarjana Teknik. Pak Edison Ardiles ini adalah senior di KONI. Yang sangat tahu A sampai Z tentang KONI dan seluruh cabur. Beliau sekitar 25 tahun sudah mengabdi. Nah, ini Ketua BIMPRES. Nah, Ketua BIMPRES ini adalah doktor olahraga, ahli olahraga. Di beliaulah bagaimana program baik itu yang seperti dikatakan tadi, bagaimana pembinaan, pembibitan, kita langsung ke pembinaan sampai bagaimana kita meraup prestasi. Itu di bawah tanggung jawab beliau. Karena sarana olahraga kita, salah satu sarana olahraga yang di bawah operasional KONI. Baik, mungkin terakhir Pak, sebelum kita tutup talk show ini, bisa memberikan semacam saran atau pesan kepada Tribuners di rumah, terutama dalam hal olahraga di Sulteng sendiri. Iya, olahraga ini tidak bisa hanya diserahkan kepada kami semua ini. Saya mengajak kepada semua pihak. Tentu pemerintah sudah sangat besar antusiasnya. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat, utamanya kalangan pihak swasta, yang apalagi khususnya yang berinvestasi di Sulawesi Tengah, untuk tergugah nuraninya. Mari kita bersama membangun olahraga di Sulawesi Tengah sehingga tercipta sejarah baru terhadap prestasi yang paling puncak, dan ini insya Allah akan kita pertahankan ke depannya. Terima kasih. Mari bersama membangun olahraga di Sulteng dan menciptakan sejarah baru di Sulteng. Terima kasih kepada Bapak dan juga seluruh jajaran KONI. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Tribun Motesa Tesa, program talk show dari tribunpalu.com. Nah, Tribuners, sebelum saya tutup talk show pada kesempatan kali ini, saya kembali mengingatkan terkait protokol kesehatan 3M. Jangan lupa memakai masker, selalu mencuci tangan, dan menjaga jarak. Selain itu, kalian juga bisa mengakses informasi penting lainnya di berbagai media sosial kami, yaitu di Facebook tribunpalu.com, di Instagram Tribun Palu Official, dan di YouTube tribunpalu.com. Sampai jumpa di program Tribun Motesa Tesa selanjutnya, mata lokal menjangkau Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Pak Karoso.